Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Aisyah dengan NIM 0320011131. Yang pertama, tematik dan terpadu. Beda atau sama? Istilah tematik dan terpadu meskipun tampak beda, tetapi sesungguhnya inti pembahasannya sama, yaitu sama-sama berorientasi pada penyatuan. Kalau tematik pada hakikatnya berorientasi pada satu wujud melalui penyesuaian dengan tema objek tertentu. Sedangkan terpadu adalah membuat wujud baru yang wujud asal yang berbeda-beda. Terkait dengan konteks pembahasan ini, sehingga dapat dipahami bahwa pembelajaran tematik adalah salah satu model pembelajaran terpadu pada jenjang TK, SD untuk kelas rendah yang didasarkan pada tema-tema tertentu, sehingga kontekstual dengan dunia anak. Adapun pembelajaran terpadu adalah salah satu model pendekatan pembelajaran terpadu lainnya, sebagai contoh mata pelajaran IPA dan IPS pada jenjang SMP atau madrasah. Yang kedua, pengertian model pembelajaran tematik. Apa sih pengertian model pembelajaran tematik itu? Pembelajaran tematik adalah perpaduan atau pengintegrasian suatu materi dari beberapa mata pelajaran menjadi satu tema atau topik pelajaran, sehingga siswa akan belajar lebih baik dan bermakna. Dengan demikian dapat kita pahami bahwa model pembelajaran tematik adalah model pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Disebut bermakna menurut Rusman dikarenakan dalam pembelajaran tematik, siswa akan memahami konsep-konsep yang mereka pelajari melalui pengalaman langsung dan menghubungkannya dengan konsep lain yang telah dipahaminya. Berikut poin yang ketiga, relevansi pembelajaran tematik dengan kurikulum terpadu dan model pembelajaran terpadu. Pembelajaran tematik terpadu yang diterapkan di sekolah dasar dalam kurikulum 2013 berlandaskan pada Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah yang menyebutkan bahwa sesuai dengan standar kompetensi lulusan dan standar isi, maka prinsip pembelajaran yang digunakan dari pembelajaran parsial memenuhi pembelajaran terpadu. Definisi mendasar tentang kurikulum terpadu dikemukakan oleh Humaniora yaitu studi terpadu adalah studi di mana para siswa dapat mengeksplorasi pengetahuan dengan aspek-aspek tertentu dari lingkungan mereka. Ia melihat peraturan antara kemanusiaan, seni, komunikasi, ilmu pengetahuan alam, matematika, studi sosial, seni, dan musik. Keterampilan pengetahuan dikembangkan dan diterapkan di lebih dari satu wilayah studi. Berikut 4. Prinsip-prinsip pembelajaran tematik. Prinsip-prinsip pembelajaran tematik terpadu adalah sebagai berikut. 1. Peserta didik mencari tahu, bukan diberitahu. 2. Fokus pembelajaran diarahkan kepada pembahasan kompetensi melalui tema yang paling dekat dengan kehidupan peserta didik. 3. Terdapat tema pemersatu sejumlah kompetensi dasar yang berkaitan dengan berbagai konsep, keterampilan, dan sikap. 4. Sumber belajar tidak terbatas oleh buku. 5. Siswa dapat bekerja secara mandiri maupun berkelompok sesuai dengan karakteristik kegiatan yang dilakukan. 6. Guru harus merencanakan dan melaksanakan pembelajaran agar dapat mengakomodasi siswa yang memiliki perbedaan tingkat kecerdasan, pengalaman, ketertarikan terhadap suatu topik. Kelima, arti penting pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik sebagai model pembelajaran memiliki arti penting dalam membangun kompetensi peserta didik. Antara lain, pembelajaran tematik lebih menekankan pada keterlibatan siswa dalam proses belajar secara aktif dalam proses pembelajaran, sehingga siswa dapat memperoleh pengalaman langsung dan terlatih untuk dapat menemukan sendiri berbagai pengetahuan yang dipelajarinya. Melalui pengalaman langsung, siswa akan memahami konsep-konsep yang mereka pelajari dan menghubungkannya dengan konsep lain yang telah dipahaminya.
Teori pembelajaran ini dimotori oleh para Gestalt termasuk Piaget yang menekankan bahwa pembelajaran haruslah bermakna dan berorientasi pada kebutuhan dan perkembangan anak. Keenam, keunggulan pembelajaran tematik. 1. Pengalaman dan kegiatan belajar sangat relevan dengan tahap perkembangan dan kebutuhan anak sekolah dasar. Kedua, kegiatan belajar memberi kesan yang bermakna, sehingga hasil belajar yang diperoleh siswa akan meningkat. Ketiga, mengembangkan keterampilan sosial pada siswa seperti kerjasama, toleransi, komunikasi, berbudi pekerti, dan dapat menerima masukan dan tanggapan dengan sopan dari orang lain tanpa minder ataupun malu. 4. Pelaksanaan pembelajaran bertolak dari minat dan kebutuhan siswa. 5. Mengembangkan keterampilan berpikir siswa. Kegiatan pembelajaran lebih menekankan pada permasalahan yang sering dijumpai siswa dalam lingkungan sekitarnya. Baik, sampai situ dulu pembahasan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.